Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita melakukan dulu nih sesi perkenalan. Di mana sesi ini akan kita kenalkan mengenai nama, hobi, cita-cita, dan kelas sekarang berada di kelas berapa. Dimulai dari saya, perkenalkan, nama saya Dayanti. Saya memiliki hobi membaca dan menulis. Cita-cita saya ingin menjadi dosen. Silahkan dilanjutkan. Nama saya Rika Awalia, kelas 10. Hobi saya membaca, cita-cita saya ingin menjadi dokter. Silahkan dilanjutkan. Perkenalkan, nama saya Rita, kelas 11. Cita-cita saya menjadi psikolog dan hobi saya membaca. Silahkan dilanjutkan. Perkenalkan, nama saya Nuralisa, kelas 11. Cita-cita pengusaha, hobi membaca dan menulis. Oh, ternyata kita memiliki hobi yang sama, yaitu membaca ya. Bagus sekali gitu. Membaca dapat menumbuhkan rasa penasaran kita terhadap sesuatu dengan menambah wawasan dengan membaca. Setelah melakukan perkenalan tadi, ada yang tahu nggak kenapa kalian saya kumpulkan di sini? Tidak tahu. Jadi kalian saya kumpulkan di sini untuk melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Nah, sekarang apakah ada yang tahu apa itu bimbingan kelompok? Tahu, Kak? Nah, bagi yang tahu, bisa dijelaskan nggak apa itu bimbingan kelompok? Bimbingan kelompok adalah upaya pencegahan masalah melalui bimbingan secara kelompok. Bagus sekali. Silakan kamu menyampaikan apa yang kamu ketahui mengenai Bimbingan kelompok merupakan bimbingan untuk mengembangkan potensi, pemeliharaan nilai, wawasan kehidupan secara berkelompok. Benar sekali. Jadi saya simpulkan ya, bimbingan kelompok itu merupakan nih kegiatan yang dilakukan 2-10 konseli yang dikumpulkan dalam satu tempat dengan tujuan memberikan bantuan terhadap konseli tersebut untuk mengembangkan potensi, menambah wawasan, mengembangkan keterampilan kehidupan yang dapat untuk sebagai upaya pencegahan permasalahan dan juga upaya meningkatkan kepribadian konseli tersebut. Adapun nih tujuan dari bimbingan kelompok sendiri ada dua, yaitu tujuan khusus sama tujuan umum. Nah, tujuan umum sendiri yaitu untuk meningkatkan kemampuan komunikasi siswa atau konseli dalam bersosialisasinya. Kemudian ada tujuan khusus yaitu untuk mendorong pengembangan perasaan, pikiran, persepsi, wawasan, dan sikap yang menunjang perwujudan tingkah laku yang lebih efektif, yaitu peningkatan kemampuan berkomunikasi baik verbal maupun non verbal pada konseli atau siswa itu. Di sini ada yang ditanyakan? Ada, Kak? Silakan. Bagaimana tahapan bimbingan kelompok itu? Nah, tahapan bimbingan kelompok ada 4. Yang pertama ada tahapan perawalan atau awalan, yaitu pembukaan. Nah, yang kedua ada tahapan transisi, yang dimana itu transisi antara pembukaan, dan tahap ketiga yaitu tahap inti atau tahap kerja. Yang terakhir ada tahap penutup. Tahap penutup ini nanti akan ada kesimpulan di akhir kegiatan hari ini dan penyelesaian terhadap kegiatan hari ini. Mencairkan suasana pada hari ini dan menambah kerileksan kita akan melakukan ice breaking. Ice breaking ini bertujuan untuk menambah tingkat fokus kita terhadap kegiatan ini dan merelakskan suasana pada hari ini. Nah, ice breaking ini berjudul ikuti saya. Jadi ikuti apa yang saya ucapkan, jangan ikuti apa yang saya gerakan. Misalnya contoh ya, 1, kepala. Kalian harus mengikuti memegang kepala, bukan mata. Seperti itu. Mengerti? Bisa kita mulai? Bisa. Ikuti saya, jangan ikuti apa yang saya katakan, jangan ikuti apa yang saya gerakan. Mata, telinga, mulut, kepala, hidung. Kamu salah. Kamu ini mau pegang pipi bukan mata kan? Kita beri poin dulu nih 1 salahnya ya. Terus kita lanjut sampai ada yang banyak salah akan kita beri hukuman. Oke, sepakat? Ya. Oke, kita mulai lagi. Kepala, hidung, telinga,
dagu, pipi, mulut, mata, kening. Satu lagi kan? Dua ya, dua. Karena Rika sudah dapat 2 poin, maka dia akan mendapatkan tantangan dari kalian. Silahkan apapun yang kalian inginkan dari Rika, silahkan. Apa coba? Ayo, silahkan didiskusikan kalian berdua. Ayo dong. Third order. Nah, kamu Tantangan maunya, atau kejujuran? nah kamu maunya jujur atau tantangan? Jujur. 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 Silahkan. Bisa kamu? Apakah kamu punya pacar? Tidak. Tidak, katanya. Beneran tidak? Oke. Apakah sudah mulai cair? Cair. Jadi kita di sini relax saja, jangan tegang, harus santai-santai saja. Kita akan memasuki tahap inti. Karena kita tadi sudah melakukan ice breaking, tahap inti ini sebelumnya kita harus dulu menentukan topik dan teknik yang kita lakukan pada tahap inti. Jadi topik yang kita bahas nanti yaitu mencintai diri sendiri dan menerima apa yang terjadi pada diri. Adapun teknik yang kita laksanakan nanti yaitu menggunakan teknik biblioedukasi. Sebelumnya ada tahu nggak nih apa itu teknik biblioedukasi? Tidak tahu. Akan saya jelaskan secara singkat mengenai biblioedukasi. Teknik ini merupakan teknik yang berasal dari awalnya itu teknik biblioterapi yang merupakan bentuk bantuan kepada klien yang dilakukan oleh psikiater untuk membantu mengatasi masalah psikologis melalui buku. Nah, sekarang biblioedukasi sendiri merupakan bantuan untuk pencegahan masalah melalui sebuah buku dan menambah wawasan pada konseli atau peserta didik yang mengikuti teknik ini. Kemudian sampai di sini apakah bisa dipahami? Paham, Kak. Baguslah kalau begitu. Ada pertanyaan? Jadi biblioedukasi menggunakan buku. Iya begitu. Adapun tahapan dalam teknik ini ada 3, yaitu seleksi materi, presentasi materi, dan membangun pemahaman. Tahapan ini pada tahapan pertama seleksi materi dengan memilih buku yang berkualitas tinggi yang sesuai dengan tingkat dan minat untuk membangun pemahaman remaja saat ini atau kalian semua. Yang kedua yaitu presentasi materi dengan menyarankan buku yang meningkatkan minat baca pada remaja atau kalian. Dalam isi buku tersebut menyampaikan sekilas isi materi yang dapat meningkatkan pemahaman. Yang ketiga yaitu ada tahap kegiatan membangun pemahaman dengan memberikan perhatian khusus pada motivasi yang mengarahkan karakter untuk bertindak dengan cara tertentu, menunjukkan masalah yang diperiksa dalam plot buku, solusi yang diajukan, dan konsekuensi dari solusi yang berbeda. Membantu peserta melihat kesamaan antar buku, karakter, dan diri mereka sendiri atau orang yang mereka kenal. Nah, adapun buku yang akan kita bahas hari ini yaitu buku ini. Buku ini merupakan buku karya Syahid Muhammad yang berjudul Duduk Dulu Jangan Lupa Jadi Manusia. Buku ini merupakan buku yang sama sesuai dengan topik yang kita bahas saat ini. Silahkan bisa kalian baca terlebih dahulu. Nanti setelah kalian baca, silahkan saja bertanya apa yang ada pada buku tersebut. Sekarang apakah kalian telah memahami apa isi buku tersebut? Apakah ada yang bisa memberikan mengenai topik bahasan kita yaitu tentang mencintai diri sendiri dan menerima apa yang terjadi pada diri kita hari ini? Apakah ada yang bisa memberi pendapat mengenai topik itu? Silahkan. Ada. Silakan. Menerima artinya mensyukuri apa yang ada pada diri. Silakan lanjutkan, nggak apa-apa. Kita secara terbuka saja, apapun yang kita ketahui mengenai topik kita bahas aja di sini, nggak apa-apa. Menerima artinya mensyukuri apa yang ada pada diri. Kalau mencintai artinya
menghargai dan menjaga diri. Nah, apakah ada yang memberi tambahan lain mengenai apa yang disampaikan oleh Rika tadi? Menerima diri artinya menerima apa yang telah kita lewati, entah itu melewati rasa sakit, rasa bahagia, atau apapun itu. Kalau mencintai diri, kita itu memahami apa yang kita inginkan di diri kita sendiri. Kalau kamu, apakah tahu nih mengenai topik pembahasan kita hari ini, yaitu tentang mencintai diri dan menerima apapun yang terjadi pada diri? Silakan. Menurut saya, menerima diri adalah menerima apapun kekurangan dan kelebihan kita. Terus? Dan kalau mencintai itu ialah kayak menjaga atau melindungi diri kita. Bagus sekali pendapat kalian semua mengenai topik pembahasan kita hari ini. Artinya kalian bisa memahami apa maksud dari topik bahasan kita hari ini. Nah, sekarang bagaimana nih tentang buku yang kalian baca tadi dan topik bahasan kita yang tadi? Apakah ada yang ditanyakan atau disampaikan terlebih dahulu? Silahkan. Ada Kak. Nah, silahkan. Pada halaman 22 terdapat kalimat kepada kita yang telah dan selalu mencoba. Terima kasih. Itu kalimatnya maksudnya gimana ya Kak? Oh, kalau begitu nih, kalian kan membaca buku yang sama nih kan? Ada nggak yang bisa memberikan pendapat terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan dari saudara Lisa? Ada. Silahkan. Tadi kan katanya terima kasih untuk diri sendiri. Iya. Itu maksudnya mengucapkan terima kasih kepada diri kita sendiri. Kayak kita udah melewati masa-masa sulit, seperti itu, kayak ke mental yang terganggu atau Ngerti. Nah, itu. Ya, paham. Jadi menurut si Alia tadi kan berterima kasih nih pada diri pada bahwa atas apa yang telah terjadi dan membangkitkan semangat lagi melalui diri sendiri yang membangkitkan semangat itu. Apakah ada yang ingin memberi tanggapan lagi? Silakan mengenai apa yang ditanyakan Lisa tadi. Ada Kak. Silakan. Pada halaman 28 juga telah dijelaskan bahwa diri memang harus berterima kasih pada diri karena selalu susah payah berjuang untuk kehidupan. Sangat benar. Dari jawaban dari Alia dan Rika, jadi maksud dari kata-kata yang atau kalimat tadi yang pada terdapat pada halaman 22 yaitu kepada kita yang telah dan selalu mencoba, terima kasih. Nah, itu artinya kita ini patut berterima kasih pada diri sendiri tentang apa yang telah kita coba dalam kehidupan ini dan apa yang telah kita lalui. Kita harus benar-benar berterima kasih dan harus bisa selalu bersyukur dan mencintai diri atas apa yang telah kita lakukan. Karena setelah berapa lama kita hidup di dunia ini kan kita nggak mungkin langsung begini, pasti ada proses yang kita lalui. Nah, proses itu yang harus kita hargai dengan cara berterima kasih pada diri kita sendiri. Kemudian apakah ada yang ditanyakan lagi? Silakan. Bagaimana caranya kita mencintai diri kita sendiri? Nah, sebelum saya menjawab, apakah ada yang ingin menjawabnya? Saya Kak, Silakan. menurut yang saya baca dalam buku tersebut, dengan melihat potensi yang ada dalam diri yang sebenarnya, mengistirahatkan diri dengan menerima apa yang telah terjadi dan memberikan cinta diri untuk melakukan apa yang disenangi. Itu aja. Sekali apa yang disampaikan Lisa, kita harus selalu sadar akan potensi kita miliki dan kita harus benar-benar mengetahui nih apa yang menjadi milik kita dan kita kembangkan potensi itu agar kita bisa lebih mencintai diri kita sendiri ketimbang membandingkan diri kita kepada orang lain. Kemudian apakah ada yang ditanyakan lagi? Silakan. Adakah bagaimana mencintai diri sendiri saat merasa tidak ada yang dapat dicintai dari diri sendiri? Nah, untuk jawaban itu apakah ada yang ingin menjawabnya? Silakan. Ada yang bisa? Oke, baik, saya jawab saja ya. Kecewa pasti dirasakan setiap manusia. Siapapun pasti pernah merasakan kekecewaan itu. Bagaimana kita bisa mengelola kekecewaan dengan mengubah kekecewaan itu menjadi sebuah harapan dan menjadi sebuah potensi. Kita ini merasakan kecewa, tapi kita kelola kecewa itu untuk menjadi sebuah hal yang bisa dapat kita lakukan dan mengembangkan diri kita. Jangan terpuruk pada kekecewaan, tapi kita berjalan maju untuk bisa melalui kekecewaan itu dan mengubah kekecewaan itu agar kita lebih bisa bernilai di mata orang lain. Jangan lupa kita tidak boleh nih
kecewa pada apa yang telah diberikan pada Tuhan pada kita. Kita harus selalu mensyukuri itu dan menerima apapun yang terjadi pada diri kita. Sekarang saya yang bertanya pada kalian. Tokoh aku yang merasa kehilangan namun tersadar akan takdir hingga harus menerima takdir tersebut, walau berat namun tetap bertahan dan melangkah maju. Ya, dalam buku tersebut juga ada menceritakan mengenai tokoh si aku, yang biasanya nih aku dalam sebuah novel atau buku itu tuh menceritakan si penulis. Jadi tokoh aku ini ketika dia kehilangan bapaknya, ayahnya, ketika berumur SD kalau nggak salah di dalam buku tersebut, dia kan masih merasa kecewaan, merasa kok saya kehilangan banget tentang apa yang dia miliki, itu kayak merasa kehilangan gitu. Tapi setelah dia sadar, menyadari bahwa kehilangan itu bakal dapat bisa menumbuhkan dia menjadi kuat, bisa mengubah diri dia menjadi lebih orang bertanggung jawab lagi, lebih dewasa lagi, walaupun usianya tuh belum usia dewasa, tapi dengan keadaannya dia tersebut dia bisa menjadi orang dewasa. Apakah mengerti? Betul kan? Ya. Apakah ada yang memberi pendapat lagi mengenai buku tersebut? Ketika tokoh aku mengalami masalah dan harus dihadapi, tokoh aku merasakan kemarahan, kebencian pada diri orang sekitar, bahkan menyalahkan keadaan. Namun saat tersadar, tokoh aku mulai menerima dan memperbaiki hingga semua terlewati. Nah, kalau untuk itu kan ketika tokoh aku ini merasakan kekecewaan, merasakan mungkin ada sesuatu yang bisa mengganjal darah dia, entah karena putus cinta atau ada permasalahan di pekerjaan si tokoh aku ini, dia pasti merasakan kecewa juga. Tapi tokoh aku ini memiliki kesadaran yang tinggi gitu, jadi akhirnya ketika dia sadar dengan apa yang terjadi pada dia, dia bakal bisa bangkit lagi dan memulainya lagi untuk memperbaiki keadaannya Di dia. dalam buku ini ada masa-masa kita dipaksa dewasa oleh dunia. Itu maksudnya kayak gimana? Ini ada nggak nih yang pernah merasakan hal ini dulu terus? Ada nggak yang pernah merasakan hal ini dari kalian semua? Kayak merasakan dari pertanyaan tadi kan, bagaimana kita tuh dipaksa dewasa karena oleh dunia gitu? Gimana? Ada yang tahu? Ada yang atau pernah merasakan? Tidak ada. Ada nggak? Ada. Nah, silahkan. Kalau menurut kamu nih, gimana sih maksud dari dipaksa dewasa oleh dunia? Menurut referensi kamu deh, atau menurut pengalaman kamu gimana? Menurut saya kayak mengalami cobaan atau ujian itu tuh kita tuh dipaksa untuk dewasa, untuk kayak memaknai hidup kayak gimana. Ya, paham. Itu dimengerti kan? Ya. Nah, jadi maksud dari jawaban Lisa tadi itu bagaimana kita bisa dewasa dalam keadaan seperti ini, kayak seperti yang tokoh aku tadi kan ada sebelumnya kita bicarakan mengenai kehilangan. Nah, itu kan juga termasuk dari pendewasaan yang belum waktunya gitu. Jadi dipaksa oleh dewasa, oleh keadaan atau oleh dunia sendiri yang memaksa mau nggak mau nih harus merasakan dewasa atau paham dan mengerti dengan keadaan tersebut. Misal juga nih ada, saya contohkan lagi ya, misal juga ada kita sekolah masih SMP atau SD, tapi orang tua kita bercerai. Nah, itu kan mau nggak mau kita harus mengerti apa sih bercerai itu, padahal kita tuh nggak tahu, nggak pernah mengetahui apa namanya perpisahan. Tapi dengan keadaan orang tua kita berpisah, kita akhirnya tahu dan mengerti bagaimana perpisahan itu ada, bagaimana oh gini ya perpisahan itu, oh gini ya, rasanya nggak ada orang tua atau apa, dan tidak memiliki perhatian atau, dan akhirnya dia bila belajar dengan dari pengalamannya dia dan keadaannya dia saat itu. Mungkin bisa dimengerti nggak? Misalkan ya, terus apakah ada lagi nih pertanyaan dari kawan-kawan mengenai buku tersebut? Karena buku itu tuh benar-benar bisa membangun diri kita. Dari kita tuh, buku tersebut sebenarnya dari dari kelelahan, harus kita dari kesibukan yang ada kita jalani saat ini, apalagi di masa pandemi saat ini, kita tuh sebenarnya perlu istirahat, perlu merelaksasikan diri kita untuk istirahat dan mencoba berpikir apa yang telah kita lalui, harus berterima kasih pada diri dan berhubungan dengan orang lain seperti apa, karena berhubungan atau interpersonal pada orang lain itu sangat penting juga bagi diri kita, dan
Dan yang terakhir dalam pembahasan buku itu ada membahas mengenai harus berterima kasih pada diri dan cintai diri kita sendiri. Apakah lagi nih bagian terakhir ya, di sini apakah ada pesan dan yang benar-benar nih yang sesuai banget dan bakal kalian implikasikan atau diterapkan dalam kehidupan kalian itu ada enggak? Ada. Nah, silakan kamu dulu. Seperti kita berterima kasih dalam diri itu kan penting, harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Mencintai diri sendiri, jangan mendengarkan perkataan orang lain. Nah, kalau kamu Ya Kak, tentang semesta tidak hanya mengenai diri dan masalah diri sendiri, tetapi ada orang lain juga di sana. bagus sekali kalau gitu. Kita tuh kan nggak di dunia ini nggak hanya tentang kita sendiri dan masalah kita, dan kita meninggikan ego kita dengan orang lain, harus pahami tentang diri kita. Nah, seperti itu yang ada dalam buku. Terus kamu Tentang apa yang tidak bisa diusahakan karena telah ditakdirkan, maka harus diterima. Karena setiap apa yang ditakdirkan pasti akan ada hikmahnya. jelas sekali. Jadi bukan dari apa yang Ika sampaikan tadi itu tuh kan takdir nih, mengenai takdir kita tuh harus menerima apapun yang diberikan Tuhan pada kita, mengenai fisik, keadaan ataupun nasib yang kita terima saat ini. Kita nggak perlu protes, nggak perlu merasa ini menyalahkan Tuhan atau menyalahkan siapapun yang ada di sekitar kita tentang apa yang terjadi pada kita. Kita harus selalu menerimanya dan bersyukur atas yang kita dapatkan, dan akhirnya menjalaninya dengan tumbuh kembang maju gitu. Kita harus maju, berkembang, dan membuktikan nih bahwa apapun yang kita dapatkan bisa membuat kita itu lebih maju lagi, lebih dihargai orang lain, lebih diterima orang lain, dan juga kita bisa tenang dalam menjalani kehidupan sekarang nih. Setelah kalian baca, memahami, dan juga telah berdiskusi mengenai buku tersebut, apa yang kalian rasakan mengenai isinya kah, atau quotes-nya kah, atau puisinya kah, atau ceritanya, atau apapun itu tentang buku ini dan topik pembahasan kita. Nah, kayak kata-kata mencintai diri sendiri, menghargai orang lain, menerima diri mungkin seperti itu. Ya, kayak Ada lagi? lagi Terus kalau kamu atau yang lain bisa sampaikan ya, apa yang kalian rasakan mengenai buku tersebut, karena isinya itu kan benar-benar membangkitkan jiwa kita, membangkitkan mental kita, menguatkan mental juga, seperti itu. Apa yang kalian rasakan? Setelah saya baca buku ini, saya bisa mencintai diri saya sendiri, bisa menerima pendapat orang lain, dan bisa membangkitkan diri saya sendiri. Pendapat kamu nih bagaimana mengenai buku tersebut? Mengenai perasaan kamu setelah membaca buku tersebut, merasa lega kah? Merasa tenang akhirnya karena nggak punya permasalahan lagi, atau gimana? Silakan disampaikan. Dengan baca buku itu saya merasa lebih tenang, bisa percaya bahwa diri saya Memiliki kemampuan mungkin seperti itu. Iya. Ya. Coba nih kalian ungkapkan atau kalian sampaikan mengenai kalimat atau quotes yang ada dalam buku tersebut yang sangat berkesan bagi kalian. Silakan. Kalau saya paling suka quotes di buku ini, jangan sampai terbiasa dengar kata orang lain jadi lupa caranya mendengar diri sendiri. Quotes yang kalian sampaikan tadi kan jangan sampai terbiasa dengan dengar kata orang lain jadi lupa caranya mendengar diri sendiri. Nah, kadang kita tuh terlalu sering mendengar penilaian orang lain, mendengar apapun yang disampaikan. Misalkan gini, kita kok gendutan ya, kok kurusan ya, kok jelek ya, atau kok jerawatan ya. Kita tuh jadi akhirnya kepikiran, akhirnya jadinya membuat diri kita tuh menjadi tidak percaya diri, insecure terhadap diri sendiri, tidak merasa memiliki konsep diri yang baik, tidak memiliki diri, akhirnya merasa menghindar dari orang lain tersebut. Nah, dalam quotes ini sangat benar-benar sangat membangkitkan kita. Nggak boleh tuh mendengar orang lain, bukan nggak boleh mendengarkan sih, tapi kayak jangan mendengarkan yang tidak menyenangkan diri kita sendiri. Jadi setiap orang berbicara buruk tentang kita, anggap saja angin lewat, anggap saja itu hal yang biasa saja, dan nggak perlu dipikirkan, nggak perlu untuk kita terus-terusan mendengarkan penilaian orang lain tersebut.
kecuali penilaian orang lain tersebut yang sesuai dengan kita dan membangkitkan semangat kita untuk melakukan perubahan yang lebih baik lagi. Yang lain gimana? Bagaimana tentang quotes yang berkesan bagi kalian? Bagian mananya gitu? Dalam buku ini yang sangat berkesan bagi saya adalah jujur bersedih selalu dan selalu jauh lebih terhormat daripada berpura-pura bahagia. Nah, kadang kita tuh bisa menyembunyikan kesedihan kita, bisa menyembunyikan apa yang kita rasakan tuh biar tidak terlihat kepada orang lain. Kita tuh pura-pura bahagia, kita tuh pura-pura senang, padahal kita tuh merasa sedih, merasa kecewa, merasa ngedown banget. Tapi ketika di hadapan orang lain, kita tuh harus kuat, harus gimana. Itu sebenarnya bukan sesuatu yang baik, karena itu tuh menekan psikologis kita, menekan kejiwaan kita. Ya pada akhirnya lebih baik biar kata penulis tadi tuh lebih baik terlihat selalu bersedih ketimbang pura-pura bahagia. Kecuali kita benar-benar merasa bahagia, kita perlu juga kok bersedih. Bersedih itu bukan sesuatu yang salah. Bersedih itu bukan sesuatu yang menghinakan kita, merendahkan kita, tuh bukan. Karena bersedih itu juga manusiawi banget gitu. Tapi kita harus sadar juga sih bagaimana bersedih pada tempatnya. Jangan marah pun harus pada tempatnya gitu. Jadi segala sesuatu pada tempatnya, dan biarkan saja bersedih, tetap bersedih, tapi jangan pura-pura bahagia di hadapan orang banyak. Kalau kita merasa nggak baik, nggak suka terhadap lingkungan kita atau orang lain di situ, kita menjauh dan kita lebih baik menghindar dari lingkungan kita. Masuki tahap penutup atau tahap akhir yang artinya kita akan menutup diskusi pada hari ini. Sebelum kita menutup, kita harus menyimpulkan dulu dong apa yang kita dapatkan dari bimbingan kelompok ini. Silakan kalau kamu sampaikan saja apa yang kamu dapatkan dari proses bimbingan kelompok. Menurut kesimpulan saya pada bimbingan kelompok hari ini, bahwa pelajaran yang dapat saya ambil yaitu mencintai diri dan percaya bahwa kita masing-masing itu ada potensi yang untuk dikembangkan, dan menerima apapun kekurangan dan kelebihan pada diri kita sendiri. Bagus sekali. Akhirnya kamu bisa akan menyimpulkan dari proses bimbingan kelompok ini. Ya. Kalau kamu? Kalau saya kesimpulan yang saya dapat dari bimbingan kelompok ini, saya lebih menerima diri saya, mencintai diri saya, dan tidak mendengarkan pendapat orang lain terhadap diri saya. Menurut kamu sendiri bagaimana? Kesimpulan saya dapat menerima diri sendiri dan tidak membandingkan diri saya kepada orang lain. Nah, jadi kita kan tadi tujuan kita kan dari topik pembahasan ini untuk menambah wawasan kita, membuka pikiran kita mengenai penerimaan diri dan mencintai diri. Karena kesimpulan kalian sesuai ini dengan tujuan yang kita harapkan pada pertemuan kali ini. Nah, untuk evaluasi selanjutnya yaitu evaluasi hasil, bagaimana nih menurut kalian mengenai hasil yang kalian dapatkan setelah kita melakukan pertemuan dan diskusi mengenai topik dan buku yang kita bahas hari ini. Jadi yang kalau tadi kan kesimpulan dari proses dari bimbingan kelompok. Nah, kalau yang ini kesimpulan dari hasil yang kita dapatkan dari diskusi dan membaca buku pada hari ini. Silakan. Saya, buku Duduk Dulu bukan sekedar buku dengan sajak indah, tetapi hal yang lebih menarik bagiku adalah cara penulis memandang sesuatu dan mengajak pembaca untuk tumbuh. Sangat bagus. Kamu? Menurut aku, buku Duduk Dulu membantuku untuk belajar memahami diri butuh apa, belajar untuk mencintai diri sendiri, belajar berdamai dengan isi kepala, belajar tumbuh dari luka-luka yang aku terima, dan belajar memahami apa yang terjadi dari sudut pandang yang berbeda. Menurut saya, kita tuh terlalu sibuk mencari rumah yang nyaman untuk kita bersandar, dan kita melimpahkan tanggung jawab itu kepada orang lain, sehingga kita tidak sadar bahwa kita memiliki rumah sendiri dengan kita mencintai diri sendiri. Sangat bagus sekali juga. Itu hasil kesimpulan dari diskusi dengan teknik biblioedukasi pada hari ini. Jadi terakhir nih yang dapat saya simpulkan juga dari hasil teknik
biblioedukasi ini kepada kalian dan dengan topik pembahasan menerima dan mencintai diri sendiri, yaitu kita bisa membuka wawasan kita, pikiran kita mengenai bagaimana kita mencintai diri kita sendiri dengan selalu ingat bahwa kita perlu istirahat juga, kita perlu untuk merelaksasi diri kita, mengingat apa yang telah kita lewati, potensi diri kita, dan mencintai diri kita dengan melakukan hal-hal yang menurut kita suka, yang kita hobi. Ketika kita sibuk, jangan lupa dengan hobi kita. Ketika kesibukan terus dilakukan, maka akan merusak kejiwaan kita dan merusak mental kita, karena kita lupa caranya refreshing, caranya mengistirahatkan diri tersebut. Jadi terakhir nih yang dapat saya simpulkan juga dari hasil teknik biblioedukasi ini kepada kalian dan dengan topik pembahasan menerima dan mencintai diri sendiri, yaitu kita bisa membuka wawasan kita, pikiran kita mengenai bagaimana kita mencintai diri kita sendiri dengan selalu ingat bahwa kita perlu istirahat juga, kita perlu untuk merelaksasi diri kita, mengingat apa yang telah kita lewati, potensi diri kita, dan mencintai diri kita dengan melakukan hal-hal yang menurut kita suka, yang kita hobi. Ketika kita sibuk, jangan lupa dengan hobi kita. Ketika kesibukan terus dilakukan, maka akan merusak kejiwaan kita dan merusak mental kita, karena kita lupa caranya refreshing, caranya mengistirahatkan diri tersebut. Nah, sekarang setelah ini apakah kalian mau untuk melakukan bimbingan kelompok kembali? Kira-kira kapan kalian bisa nih untuk melakukan bimbingan kelompok kembali dengan topik dan teknik pembahasan yang lain? Minggu depan, Kak. Minggu depan bisa? Bisa. Oke, baik kita sepakati ya mau minggu depan. Kalau begitu nanti saya akan siapkan topik dan teknik untuk bimbingan selanjutnya. Bimbingan kelompok pada hari ini akan kita akhiri. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam pelaksanaan hari bimbingan kelompok hari ini. Kita dengan topik bahasan mencintai dan menerima diri dengan teknik biblioedukasi. Terima kasih atas partisipasinya dan kehadirannya. Sekian bimbingan kelompok pada hari ini, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.